Sobat Air, selamat datang di acara podcast Surya Bicara. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia perair minuman di kota Surabaya. Pada episode kali ini, kita punya topik yang sangat menarik, yaitu seputar alat baru nih, alat semacam leak detector ya, pendeteksi kebocoran yang dipunyai oleh bagian distribusi timur ya. Pada pagi hari ini saya bersama co-host saya, Pak Angga. Dan narasumber kami pada hari ini adalah Bapak Saresa, selaku Supervisor Sistem Distribusi Timur ya Pak, dan Pak Arifin. Selamat pagi Pak Resa dan Pak Arifin. Selamat pagi Mbak Wiki. Iya. Bias Gembada Kota Surabaya. Halo. Pada pagi hari ini boleh dijelaskan Pak Resa, kita lagi di mana, terus acara hari ini kita mau tes alat apa ini namanya? Sekarang kita berada di depan Korem SMK Negeri 3 Surabaya. Kita mau nyoba alat baru yang kita beli dari Jerman. Sebenarnya kita sudah pernah punya alat ini. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya nyoba, dan ini generasi yang berikutnya, generasi terakhir. Dan alat ini untuk pendeteksi kebocorannya jauh lebih bagus. Kita pilih tempat di zona 1 ini karena memang standarnya untuk percobaan alat itu lebih mudah terdeteksi kalau tekanan airnya 3 bar. Kebetulan di zona 1 ini dari pipa 1500 Korem itu airnya dari ketekan kan langsung dari pompa utama. Jadi keluar di sini tekanannya masih 3 bar. Jadi alat ini efektif untuk dicoba di sini. Sebenarnya bisa dicoba di tempat lain yang tekanannya rendah, bisa. Ini ada 2 alat ya. Yang satunya untuk tekanan lebih tinggi, yang satunya untuk tekanan rendah dan jaraknya lebih jauh untuk pendeteksiannya. Jadi, itu untuk sementara kira-kira begitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Resa, bagaimana kondisi pipa di sini nih di Kertomenanggal? Kenapa kok dipilih untuk lokasi uji coba alat leak detector ini Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pilih tempat ini karena yang pertama tekanannya bagus ya. Untuk membaca alat ini ketika tekanannya di atas 3 bar atau sama dengan 3 bar itu cepat. Kita untuk mencoba alat ini efektif atau tidak itu cepat pendeteksiannya. Yang kedua, pipa yang ada di jalur Siwalan Kerto itu sepanjang jalan kereta ini kan sering bocor karena kena getaran kereta api. Jadi di sini kebetulan kita dekat sama proyek itu. Ini kan kita rehab ini pipanya. Dan dari kereta api mau kita geser lebih ke jalan raya sehingga nantinya bisa kita hindari lah. Sering-sering terjadi kebocoran bisa kita minimalisir. Dan untuk sementara ini sebelum dipindah ini kita cobalah kita deteksi apakah yang sering kita perbaiki di sini masih mengalami banyak kebocoran atau tidak. Izin menyampaikan untuk Mas Bustanul Arifin ya. Di sini kan kita mempunyai alat baru ya, yang kita beli dari Jerman. Ini alat generasi keberapa ya kalau boleh tahu? Sebetulnya ini ada loh. Oh ya. Sebetulnya kita pernah mempunyai atau mempunyai yang tipe sebelumnya ini. Yang ada di bagian penertiban itu Guterman tipe TM2. TM2 itu sering kita coba di wilayah-wilayah di daerah zona 2, zona 3 dan atau zona 1 yang ada pada saat ini. Terus di situ kita coba keakuratannya di pressure yang rendah, tekanan rendah. Di situ alhamdulillah akurat. Itu. Jadi dari alat dari titik pit stop A ke pit stop B itu misalkan nih jaraknya itu kurang lebih 500 meter. Dari A ke B itu akurat. Posisi bocornya 200 meter dari
titik A itu kita buktikan bocor, ada kekuatan. Cuma yang TM2 itu masih pakai masih belum nyambung ke Android. Nah, ini kelebihannya yang dari TM3 yang terbaru ini langsung nyambung ke Android seperti itu. Tanpa diolah kayak seperti dulu ya? Iya. Oh gitu. Dari seri terbarunya. Oh gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini berarti bisa tekanan tinggi sama tekanan rendah ya untuk SR dan pipa besar ya? Bisa Mas, cuman kalau tekanan rendah kita jaraknya dari titik A Ya. ke titik B itu kita lebih pendek kan. Oh kita, jaraknya ya, permainan jarak ya? Iya, ngikutin berapa bar tekanan di daerah tersebut yang mau kita deteksi. Oh berarti kalau saat ini kan kita di lapangan harus 2 meter kolom air ya, berarti untuk di bawah itu masih bisa terdeteksi ya? Bisa. Oh seperti itu. Ya, untuk saat ini PDAM mempunyai 1 alat ya? 2. Oh 2, berarti 2. yang lama sama yang ini ya? Iya, yang seri terbaru. Siap. Untuk uji coba kali ini ada di Korem. Ada di depan SMK 3 Korem. Ini kita masih on proses uji coba yang alat kita yang terbaru ini, yang TM3 ini. Oke. Terima kasih kalau gitu. Kita kembalikan ke Mbak Widya selaku Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Baik Pak Angga, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak Resa, harapannya dari adanya kegiatan uji coba tes ini seperti apa? Terus nanti targetnya akan seperti apa dengan uji coba ini? Kira-kira misalkan ini bisa dipakai. Ini seru Sobat Air, karena kita syutingnya di Jalan Kertomenanggal ini belakangnya rel kereta api. Jadi harapannya dari tim Distim sendiri seperti apa, sama manfaatnya Pak, terutama untuk pelanggan itu seperti apa dengan adanya alat bantu pendeteksi kebocoran dari Jerman ini nantinya akan seperti apa? Gitu Pak Resa. Ya tentunya harapan kita yang pertama itu dengan adanya alat pendeteksi kebocoran ini, karena zona 1 ini kan awal air keluar wilayah timur dari pompa. Jadi kalau lebih kita bisa meminimalisir, lebih kecil sekali tingkat kebocorannya, maka air ini akan lebih jauh, berhentinya di titik terjauh. Harapan kita kan daerah-daerah yang belum teraliri dengan bagus, semakin banyak kita mengurangi tingkat kebocoran, kan titik yang ditempuh itu lebih jauh, sehingga kita lebih bisa mengisi pipa-pipa kosong di titik terjauh dengan waktu lebih cepat. Jadi kalau untuk pelanggan ya jelas dampaknya langsung ke pelanggan ya. Kalau semakin banyak titik kebocoran yang kita tangani lebih cepat dari waktu semestinya, tekanan minimal 2 meter MKA ya di pelanggan itu ya akan lebih cepat terpenuhi. Sebelum kita ke segmen terakhir, Sobat Air, ini saya ingin bertanya kepada Pak Bustanul Arifin nih. Pak Bustanul nih spesialis mengerjakan ini ya Pak ya, kayak TDA gitu ya, atau air keruh, Bocoran. TDA itu emang salah satu tupoksi dari distribusi timur, pelayanan untuk masyarakat Kota Surabaya. Itu di zona-zona yang Bapak layani itu di mana aja, boleh disebutkan kelurahannya Pak? Kebetulan saya mengawasi pemeliharaan jaringan di daerah zona 3. Untuk wilayahnya meliputi Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Genteng, Kecamatan Kenjeran, Semampir, dan Kecamatan Pabean Cantian. Baik, pertanyaan saya seperti ini Pak Arifin. Dengan adanya alat ini ya, alat leak detector, apakah akan membantu Bapak di dalam mendeteksi kebocoran? Terus kalau misalkan warga ngeluh, Pak Arifin ini air di rumah saya nggak keluar nih. Biasanya kan RT-RT tuh ngeluh ke Bapak tuh. Nah nanti Bapak gimana nih harapannya dengan adanya alat ini? Harapannya dengan alat terbaru kita, TM3 dari Guterman ini lebih memudahkan petugas untuk deteksi kebocoran di daerah zona 3. Karena seperti yang kita ketahui, zona 3 zona yang paling ujung
yang paling ujung dari kota Surabaya. Otomatis air dibanding dari zona-zona yang lain itu paling rendah. Jadi untuk membantu kita menganalisa kebocoran itu sangat sulit di daerah zona 3. Mudah-mudahan dengan adanya alat terbaru kita yang kita beli dari Jerman bisa sangat membantu untuk menganalisa kebocoran di daerah zona 3. Baik, sebelum kita segmen terakhir, silakan co-host Pak, apabila masih ada pertanyaan lagi, Mas Angga. Untuk harapan kedepannya PDAM untuk pelanggan agar air tetap lancar bagaimana ya? Tentunya ya ini ya masyarakat lebih bijak lah dalam menggunakan air. Karena ketika saya sendiri keliling waktu malam itu kadang-kadang banyak keran yang nggak ditutup, air itu menetes, terus banyak air-air yang di rumah tangga itu tidak ditutup kalau tidak digunakan. Ya itu kan secara tidak langsung mengurangi tekanan di area tersebut, apalagi di titik yang terjauh. Ya kalau kita masing-masing ini saling bisa menjaga menggunakan air seefisien mungkin, ya tentunya seluruh masyarakat Surabaya bisa menikmati air lebih bagus. Ya kami harapkan itu ya kesadaran masyarakat juga membantu petugas PDAM untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan saya menambahkan juga Pak Reza, supaya apapun keluhan terkait PDAM di kota Surabaya, kita saat ini sangat dipermudah untuk mengadu ke PDAM terkait aduan-aduan baik air tidak keluar, air kotor, ataupun kebocoran. Kita banyak pengaduan di situ, bisa lewat aplikasi kita KIS PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dan juga bisa melewati medsos PDAM, kanal-kanal kita di medsos itu kita bisa mengadu, ataupun lewat call center PDAM. Berapa nomornya Mbak Wiki call center? Call center di 0800 192 6-nya 4 kali. Nanti ada tulisan di bawah ini ya untuk call center dan WA center. Dan secepat mungkin itu langsung kita tindak lanjuti. Asalkan pengaduannya itu tepat. Kadang itu mengadu lewat nun sewu, lewat orang ke orang, omong ke omong, lewat tetangganya. Kadang itu pengaduan tidak sampai ke PDAM. Nah, itu tiba-tiba saya sudah lama mengadu, banyak di situ di lapangan temukan, saya sudah lama mengadu, sudah beberapa hari ternyata mengadu pada orang-orang yang bukan langsung ke PDAM. Nah, itu yang bikin kasihan, biar segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak Bustanul Arifin, Pak Reza, dan co-host saya Pak Angga. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Baik Sobat Air, sekarang kita sudah sampai di segmen penutup. Semoga Sobat Air semakin memahami pentingnya kita menjaga air, memelihara air, dan untuk inovasi-inovasi terbaru PDAM akan selalu kami sampaikan di podcast Surya Bicara. Baik, saya dan Pak Angga serta narasumber undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.